Bab 666, Memecahkan. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyushia. Plus matikan mengatur ulang. Ketua Tim, Cahaya. Setelah melihat ini, keempat rekan tim Downing lainnya segera berteriak di tempat jalan cahaya itu bertarung. Harus dikatakan bahwa kerjasama antara keempat anggota tim Downing benar-benar mulus. Meskipun Mu Yingying memiliki api suci, dia tidak dapat mengerahkan kekuatan api suci yang sebenarnya. Selain itu, tidak ada kerjasama dengan Ling Xuan. Keduanya berurusan dengan Fajar. Tim yang beranggotakan 4 orang itu masih sangat sulit. Sekarang setelah keempat anggota tim Downing mengalihkan perhatian mereka karena mereka khawatir tentang jalan cahaya, tekanan pada Mu Yingying telah mereda. Bagaimana? Mu Yingying segera berkata kepada Ling Xuan yang berada di sampingnya, tidak peduli dengan situasi Xiaoyan. Meskipun Ling Xuan ini bukan orang baik, tidak ada keraguan tentang kekuatannya di tahap tengah Kaisar Dou Bintang 6. Bahkan dengan kekuatan hidup dan keterampilan bertarung yang mengerikan yang tak ada habisnya, dia akan memiliki kesempatan untuk bertarung melawan Kaisar Dou Bintang 6 rata-rata di tahap akhir. Kekuatan, aku baik-baik saja, kerjasama keempat orang ini terlalu erat, kita harus memikirkan cara lain, kalau tidak kita tidak akan bisa bertahan sampai Xiao Yan mengalahkan Guanglu. Ling Xuan berkata, dan kemudian matanya yang indah sedikit berubah. Kita seperti ini. Saat berikutnya, Ling Xuan dan Mu Yingying berbisik seolah-olah mereka sedang merencanakan sesuatu. Adapun Mu Feng dan Elf Di, mereka sudah mundur dari pertempuran karena mereka menghabiskan terlalu banyak energi dendam. Batuk, batuk. Di bawah serangan ganas Xiaoyan, pakaian rapi Guanglu memiliki kerutan yang sangat jelas, dan bahkan ada bekas luka di tubuhnya. Xiaoyan, harus kukatakan bahwa kamu sangat kuat, tapi hanya itu. Aura Guanglu tiba-tiba bergetar, jelas kesal dengan serangan jiwa Xiao Yan tadi. Mendengar ini, Xiao Yan tiba-tiba menatap jalan cahaya yang tidak jauh dari jalan cahaya itu. Untuk beberapa alasan, fluktuasi samar yang menakutkan yang berasal dari jalan cahaya itu membuat Xiao Yan sedikit terkejut. Mari kita tunjukkan kepadamu kekuatan dari pembangkit tenaga listrik Dou di Bintang 6 yang sebenarnya. Setelah Guanglu selesai berbicara, energi putih yang menyilaukan tiba-tiba mengalir dari tubuhnya. Energi putih kehidupan terkondensasi menjadi 3 bola cahaya putih. Bola cahaya putih bagian atas berputar dengan kecepatan tinggi langsung di permukaan badan jalur cahaya. Setiap putaran dari 3 bola cahaya putih tersebut menggerakkan kekuatan yang sangat mengerikan. Aku tidak menyangka rekan satu timku bahkan menggunakan ini. Inilah yang telah susah payah dilakukan Kapten untuk menghadapi orang-orang di tim darat. Qianzhang membuka mulutnya sedikit, dengan sedikit rasa takut dalam suaranya. Menghadapi metode Guanglu, meski ia hanya dapat menghindari tepian itu untuk sementara. Kekuatan Xiao Yan ini benar-benar mengerikan. Ketika dia tahu bahwa dia adalah seorang apoteker, dia seharusnya mengingatkan Guanglu untuk memperhatikan. Itu masih salah perhitungan, tetapi tidak terjadi apa-apa. Melihat ini, Anli sedikit tenang, jelas sedikit rasa menyalahkan diri sendiri. Karena rekan satu tim sudah melakukan gerakan nyata, tidak baik bagi kita untuk bersembunyi dan bersembunyi. Berusahalah sebaik mungkin untuk mengalahkan mereka berdua. Mata Tan Shaoyang memancarkan kesombongan yang sangat arogan. Sabu-sabu, begitu suara itu jatuh, mereka berempat tiba-tiba menyerang Mu Yingying dan Mu Yingying. Kedua Mu Yingying melawan sekuat tenaga seperti yang mereka lakukan tadi, tetapi mereka bertukar pandang dari waktu ke waktu, seolah-olah mereka menyampaikan semacam informasi. Apa ini? Melihat ini, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit terkejut. Jelas, ini adalah pertama kalinya dia melihat situasi Guanglu. Tidak apa-apa untuk memberitahumu bahwa setiap orang yang berhasil menembus malapetaka kehidupan Kaisar Dou Bintang 6 akan sedikit banyak melahirkan kekuatan kelahiran di tubuhnya. Kekuatan kelahiran yang dilahirkan menggantikan ki pertempuran, karena lebih kuat dan lebih mematikan daripada ki pertempuran. Namun, kekuatan kehidupan juga memiliki atribut yang sama dengan semangat juang. Atributku adalah angin, adapun 3 bidak putih di depanku, aku mengolahnya. Atribut kekuatan kehidupan, umumnya hanya pembangkit tenaga listrik Kaisar Dou Bintang 7 yang akan lahir. Setelah Guanglu selesai berbicara, kebanggaan di antara kalimat-kalimat itu menjadi semakin arogan, tetapi 3 bola putih kekuatan kehidupan yang berputar dengan kecepatan tinggi memancarkan ledakan energi. Itu membuat Xiao Yan bergidik.
Apa yang dikatakan orang ini tidak buruk. Umumnya, kekuatan Kaisar Dou Bintang 6 baru mulai terbentuk di dalam tubuh. Hanya setelah menembus Kaisar Dou Bintang 7, energi dalam tubuh akan dibagi menjadi atribut seperti Doqi. Orang ini hanyalah seorang Kaisar Dou Bintang 6 yang lengkap, dan energi di tubuhnya sudah memiliki atribut angin. Dapat dilihat bahwa bakatnya luar biasa. Jika berlangsung lama, saya khawatir dia akan tumbuh menjadi pria kuat yang tidak dapat diremehkan. Xinyan cukup memuji. Sial, kekuatan hidup orang ini terlalu menakutkan, saya khawatir saya tidak dapat menembus kekuatan hidup terluarnya saat ini. Xiao Yan menatap Guanglu dan langsung berkata, "Hehe, saya punya cara sendiri untuk melakukan ini. Meskipun kekuatan hidup lebih kuat daripada ki pertempuran, tidak diragukan lagi bahwa dibandingkan dengan api kaisar Anda, itu hanya dapat dianggap sebagai 8 pon. Lagi pula, bahkan jika Anda tidak menggunakan api suci, itu hanya Anda." Kaisar Yan ini tidak mudah. Setelah Xinyan selesai berbicara, sebuah pesan memasuki pikiran Xiao Yan. Begitulah, Xiao Yan memahami arti Xinyan pada saat berikutnya, dan kemudian mengikuti Guanglu untuk belajar. Bum bum bum. Tidak lama kemudian, tubuh Xiao Yan, 3 bola Doqi merah menyala yang sama berputar dengan keras, setiap putaran akan menghasilkan api yang sangat ganas. Ketika Guanglu melihat ini, Xiao Yan benar-benar mencuri triknya, dia langsung sedikit marah gelombang dan kemudian menatap Xiao Yan dengan marah. "Ayo, biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu, Kaisar Dou Bintang 6 yang kau banggakan." Pada saat berikutnya, kekuatan Xiao Yan di tahap akhir Kaisar Dou Bintang 6 telah meningkat ke puncak, dan penguasa kuno api abadi terpancar dari tangannya. Semburan api yang menyilaukan berteriak ke jalur cahaya. "Hari ini, aku akan memberitahumu, celah antara penyempurnaan Kaisar Dou Bintang 6 dan Kaisar Dou Bintang 6 akhir." Feng Jiros. Dengan teriakan keras, 3 bola putih yang dipadatkan oleh energi kehidupan di tubuh Guanglu tiba-tiba melesat ke arah Xiao Yan seperti kematian yang mengejar jiwa. Ruang yang dilewati di jalan itu sangat mengejutkan karena kekuatannya yang terlalu besar. Ini adalah fluktuasi yang sangat mengerikan. Tapi, pemakaman kerikil batu, senyum aneh tiba-tiba muncul di sudut mulut Xiao Yan, dan kemudian api yang tak terlukiskan yang memurnikan dunia tiba-tiba meletus dari tubuh Xiao Yan. Pada saat yang sama, di tanah, semburan puing-puing naik ke tanah, dan pasir serta batu tertiup, yang sangat mengejutkan. Ini, Guanglu masih menang, tetapi pada saat ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut rapat, dan ketakutan memenuhi hatinya. Dengan status bangsawan Guanglu, wajar untuk mengetahui sejak api kuning di tubuh Xiao Yan muncul, bahwa itu adalah api suci. Itu sebenarnya kekuatan api suci. Jadi, penyakit yang tidak dapat disembuhkan yang telah menjangkiti ayah Guanglu selama ratusan tahun telah menyerang. Anli, yang telah mendorong Mu Yingying dan Ling Xuan ke dalam situasi putus asa, berkata dengan tidak percaya. Bum bum bum. Pada saat ini, di langit, 3 kekuatan putih seperti kehidupan milik Guanglu dan penguburan Xiao Yan yang menghancurkan batu akan bertabrakan. Sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul di ruang ini, bum bum bum. Batu-batu berukuran ratusan meter langsung naik ke tanah, lalu berkumpul di langit, menghadapi 3 bola energi kekuatan hidup putih yang bersiul dari jalur cahaya. Aku tidak takut. Sepertinya Xiao Yan benar-benar kuat. Saat berikutnya, kesombongan Guanglu juga langsung tenggelam, karena dia lebih tahu daripada siapapun tentang daya tarik dan bahaya Seng Yan. Bagi mereka, api suci sangat berharga dan sulit ditemukan. Dapat dikatakan tanpa basa-basi bahwa bahkan di seluruh benua Xuanling, bahkan di Xuantian Santian, tidak ada jejak api suci yang menyebar, yang juga menciptakan harta karun api suci. Dan Guanglu dan Anli bukan dari benua Xuanling, mereka berasal dari benua lain di benua Dou di Xifang, dan mereka datang ke pavilion Fenxiang hanya untuk berkultivasi. Bum bum bum, bola energi atribut angin yang mengerikan itu tiba-tiba diserap oleh pecahan batu, lalu berubah menjadi debu, tanpa jejak debu. Semua berhenti. Pada saat berikutnya, Guanglu membuka mulutnya sedikit, dan ada kepuasan langka dalam suaranya. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia tidak langsung menyerang, tetapi perlahan menatap Guanglu. Dengan kekuatan jiwanya yang kuat, Xiao Yan telah menemukan bahwa kekuatan hidup Guanglu telah pulih sepenuhnya, seolah-olah dia telah menyerah untuk bertarung. "Kapten," melihat ini, Qianzhang sedang terburu-buru.
Dia akan mengalahkan Xiao Yan dan yang lainnya dan mendapatkan kartu kayu untuk memasuki 3 pegunungan utama. Xiao Yan, serangan yang baru saja kamu lepaskan seharusnya berasal dari kekuatan api suci, kan? Guanglu bertanya dengan ekspresi tercengang. Yah, itu ditemukan. Xiao Yan tidak menyangkalnya. Bagaimanapun, intensitas serangan yang mengerikan ini mungkin hanya dimiliki oleh api suci, dan setiap api suci memiliki atribut yang unik, yang secara alami tidak dapat lolos dari pandangan jalur cahaya. Itu benar-benar api suci. Tidak heran aku bisa membunuh kaisar hantu kembar. Saat berikutnya, Guanglu tertawa lega. Obat apa yang dijual di labu Guanglu ini? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya. Xiao Yan, aku bukan dari benua Xuanling ini. Bagimu, kami hanyalah orang luar, tetapi aku lahir di keluarga kerajaan, dan aku datang ke paviliun pembakaran dupa untuk menghindari pertempuran terbuka dan rahasia antara istana. Ayahku dalam keluarga memiliki penyakit serius yang tidak dapat disembuhkan tanpa api suci. Jika memungkinkan, aku ingin mengundang saudara Xiao Yan untuk pergi ke kekaisaran setelah kompetisi sekte dan menyelamatkan ayahku. Mengenai hadiahnya, saudara Xiao Yan dapat menyebutkannya. Kata Guanglu dengan suara serak dalam suaranya. Apa-apaan ini? Xiao Yan merasa hatinya agak tenggelam. Jalan cahaya ini. Mu Feng dan Mu Feng sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Bahkan mereka, ketika mereka bertarung, dapat merasakan rasa jijik yang tak terlihat di jalan cahaya itu. Dari tatapan ini, mereka tahu bahwa mereka terlahir luar biasa, dan sekarang mereka merendahkan postur mereka untuk ayah dan raja, dapat dilihat bahwa ayahnya sangat penting bagi raja. Kekuatan kekaisaran terlalu rumit, lebih baik aku tidak pergi ke air berlumpur ini. Xiao Yan menggelengkan. Kepalanya perlahan. Cailin telah membangun pijakan yang kuat di antara klan Medusa. Setelah kompetisi sekte selesai, dia akan mengikuti Cailin untuk menemukan Suner. Pada saat itu, misteri keluarga masih menghantuinya, jadi bagaimana dia bisa membantu Guanglu ini? Xiao Yan, aku mohon, kamu harus membantuku. Saat berikutnya, lutut Guanglu langsung ditekuk, lalu langsung berlutut untuk menghadapinya. Cahaya, Kapten. Pada saat itu, keempat anggota tim Fajar berteriak keras. Sejak mereka bergabung dengan Paviliun Fenxiang, mereka bertiga, Tan Shaoyang dan Qian Zhang Qianqiu, sangat setuju dengan jalan terang ini, bukan hanya karena pembawaannya yang luar biasa, tetapi juga karena semangat sang kapten yang tahu bagaimana menjadi gelisah, sehingga mereka bertiga bersedia menjadi rekan satu tim. Aku tidak menyangka bahwa api suci di tubuh Xiao Yan benar-benar dapat membuat Guanglu, yang selalu sombong dan angkuh, melepaskan apa yang disebut harga dirinya. Sejak dia lahir hingga sekarang, selama bertahun-tahun ini, aku belum pernah melihat Guanglu seperti ini. Diam-diam patah hati tidak dapat menahan sedikit rasa dingin. Aku berjanji kepadamu, jika aku punya waktu, aku secara alami akan pergi ke sana, tetapi meskipun aku memiliki api suci, aku tidak berani menjamin hal ini. Xiao Yan hanya bisa berkata tanpa daya. Xiao Yan, terima kasih. Tetapi dalam kompetisi sekte, aku tidak akan kalah darimu. Guanglu langsung mendapatkan kembali ketenangannya, berdiri, dan berkata kepada Xiao Yan. Aku juga berharap aku bisa bertarung dengan baik. Kata Xiao Yan sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu Anli dan aku juga akan meninggalkan Gunung Luoling, hanya untuk kalian bertiga. Setelah Guanglu selesai berbicara, dia tentu saja merasa sedikit malu. 3.000 kaki ini tersingkir karena diri mereka sendiri. Kapten, tidak apa-apa, karena kakak Xiao Yan telah setuju untuk menemui ayahmu, maka kita tentu tidak akan mempermainkan orang lain. Karena kita akan pergi, ayo pergi bersama. Mereka bertiga berkata bersamaan, tanpa sedikit pun rasa kesal karena usulan Guanglu yang lancang. Baiklah, Guanglu tidak melihat orang yang salah. Setelah Guanglu selesai berbicara, dia mengeluarkan sebuah token kayu dari tangannya, melemparkannya langsung ke Xiao Yan, lalu menangkupkan tinjunya untuk mengucapkan selamat tinggal. Xiao Yan, selamat tinggal, kuharap kau bisa mengalahkan tim darat, orang-orang di tim darat itu, tapi bahkan aku merasa sulit. Kami menunggu kemenanganmu di paviliun pembakaran dupa. Begitu kata-kata itu terucap, Silu pergi dari sini bersama keempat kaptennya. Saat itu, hanya ada 5 orang yang tersisa di sini, Xiao Yan. Ini, apakah ini seorang prajurit yang menaklukkan tanpa bertarung? Canda Mu Feng, ayolah, jangan ceroboh, cepat pulihkan dendam di tubuhmu,
dan bersiaplah untuk memasuki 3 pegunungan utama. Xiao Yan menatap Mu Feng dengan pandangan tak berdaya. Hei, aku punya firasat, sepertinya malapetaka akan segera berakhir. Beberapa pil obat tingkat tinggi muncul di tangan Mu Feng, lalu dia menelannya tanpa ragu. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Aku juga, seruling hijau juga seperti Mu Feng. Kalau begitu, sebaiknya kita masuk dulu untuk membuat terobosan. Kalau tidak, kalau kita tinggal di dunia luar terlalu lama, aku khawatir orang-orang dari tim darat akan memimpin. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Petik 2. Xiao Yan, apakah api di tubuhmu itu benar-benar api suci? Ling Xuan berjalan sedikit ke samping Xiao Yan dan berbisik. Seng Yan gelombang nama yang tidak asing, tetapi itu adalah sesuatu yang telah dicari banyak orang sepanjang hidup mereka. Begitu kamu memiliki api suci, kamu dapat dikatakan sebagai pembangkit tenaga listrik sejati. Ada banyak rahasia dalam api suci, tetapi untuk kekuatan dan daya seperti apa yang dimilikinya, aku khawatir hanya pemilik api suci yang dapat mengetahuinya. Ya, Xiao Yan berkata dengan ringan. Namun, ketika Xiao Yan baru saja menggunakan pemakaman surgawi batu-batu yang hancur, Xiao Yan jelas merasa bahwa kendalinya atas api suci tidak mutlak, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengambil beberapa tindakan pencegahan terhadap batu hati spiritual api suci di tubuhnya. Dengan kata lain, Xiao Yan hanya merasa bahwa kendali Xinyan atas Seng Yan bahkan melampauinya. Apakah kamu baik-baik saja? Xinyan tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Xiao Yan, jadi dia berbicara sedikit. Tidak apa-apa, Xiao Yan menjawab. Apa yang dilakukan orang ini? Mungkinkah dia menemukan sesuatu? Tetapi seharusnya tidak. Kekuatan sumber api suci juga ditelan olehnya. Mengenai penguburan batu yang pecah, seharusnya tidak ada petunjuk apapun. Ini benar-benar aneh. Kuharap dia tidak akan mengetahuinya. Jika tidak, aku akan mati. Xinyan berkata sedikit dalam hatinya, dan kemudian dia terdiam. Orang ini benar-benar memiliki api suci. Pada saat ini, kebanggaan yang dibanggakan Ling Xuan tidak ada artinya. Baiklah, ayo cepat pulihkan ki pendendam, dan kita akan langsung masuk. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia memimpin dalam menelan pil obat dan kemudian terus menyerapnya. Ketika yang lain melihat ini, mereka juga menirunya. Hei, orang-orang kecil ini tidak buruk. Mereka mampu memasuki final dengan seorang kaisar petarung bintang 6 yang terlambat, seorang kaisar petarung bintang 6 yang lebih awal, dan 2 kaisar petarung bintang 5 yang merupakan rekan satu tim yang sukses. Gadis itu Ling Xuan. Kepala Ola memerintahkanku untuk menjaganya dengan baik, tetapi sepertinya dia seharusnya memasuki final. Petik 2. Aku tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun diam di aula rakyat, seorang murid sejahat Xiao Yan akhirnya muncul. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Tim wanita Ling Yun dan tim Downing keduanya dikalahkan olehnya. Itu benar-benar bukan orang kecil yang sederhana. Di dalam rumah kayu yang tenang, Xiong Yuan sedang melihat 10 batu di atas meja sambil tersenyum. 10 batu ini mencatat kehidupan dan kematian Xiao Yan dan 10 timnya. Jika salah satu terluka, batu itu akan mengeluarkan peringatan. Sekarang, di antara 10 batu itu, 8 telah kehilangan kilaunya, dan hanya yang tersisa. Batu-batu Xiao Yan dan 2 tim lainnya dari tim darat masih bersinar. Sepertinya final kali ini, tidak mengherankan. Seharusnya antara tim Xiao Yan di Istana Manusia dan tim terkuat di Istana Bumi. Aku benar-benar menantikannya. Yang kuat akan bersaing. Xiong Yuan selesai berbicara, dan tidak langsung memasuki rumah kayu. Penampilan ini jelas sedang bergegas ke 3 pegunungan utama. Bagaimanapun, 3 pegunungan utama itu sangat berbahaya. Jika ada kerusakan pada kedua tim ini, aku khawatir Xiong Yuan tidak akan dapat mengambil tanggung jawab ini. Dalam kompetisi ini, ada total 3 kesulitan, dan tempat pertama di setiap kesulitan dipilih untuk membentuk 3 teratas dari uji coba ini. Xiao Yan dan yang lainnya masih memulihkan semangat juang mereka di pintu masuk 3 pegunungan utama. Adapun 5 anggota tim darat yang telah memasuki 3 pegunungan utama, mereka memiliki keadaan yang berbeda. Kelima anggota tim darat baru saja tiba di pintu masuk 3 pegunungan utama, dan mereka langsung melewati batasan misterius dengan bantuan 3 tanda kayu, dan kemudian memasuki 3 pegunungan utama. Aneh untuk dikatakan, meskipun tempat ini telah dimonopoli oleh Paviliun Fenxiang, dan tidak ada orang luar yang diizinkan masuk,
tetapi ini masalahnya, manajemen puncak Paviliun Fansiang belum mengetahui apa yang terjadi dengan larangan misterius di 3 pegunungan utama ini. Setiap kali Anda menggunakan 3 kartu kayu untuk memasuki 3 pegunungan, Anda tidak dapat langsung menuju ke pegunungan yang ditunjuk, tetapi segera berteleportasi. Ketidakpastian ini sangat memperdalam bahaya kompetisi ini. Di mana ini, kelima anggota tim darat baru saja melewati batasan misterius di pintu masuk 3 pegunungan utama, dan mereka tercerai-berai oleh kekuatan dahsyat yang tak dapat dijelaskan. Pada saat itu, 5 orang berpangkat tertinggi di aula ini akan tercerai-berai secara langsung. Ada 5 orang di tim darat, mereka adalah saudara senior kedua dari aula darat, Zhu Yuan, seorang ahli Doudi bintang 7,5 langkah, saudara senior ketiga Zhang Wumeng, seorang ahli Doudi sempurna bintang 6, saudara senior keempat Xing Yu, mendiang kaisar Doudi bintang 6, saudara senior kelima Wang Chen, tahap tengah Doudi bintang 6. Selain itu, satu-satunya wanita di tim itu juga orang dengan identitas yang sangat misterius, seorang murid King Lao, Qin Xin, mendiang kaisar Dou bintang 6. Yang pertama menanggung beban adalah Zhu Yuan. Kekuatan Zhu Yuan telah mencapai kaisar petarung bintang 7,5 langkah. Tentu saja, dia tidak akan takut dengan ketiga pegunungan ini, karena dengan kekuatannya yang tirani, dia yakin bahwa tidak peduli pegunungan mana yang dia masuki, dia dapat dengan mudah menghadapinya. Sialan, mereka benar-benar terpisah. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Apa yang terjadi di 3 pegunungan utama ini? Zhu Yuan berpakaian putih, dengan sosok yang agak proporsional dan kesombongan yang terpancar dari alisnya dari waktu ke waktu, dia benar-benar pantas menjadi aula bumi kakak senior kedua. Setelah berpikir sejenak, Zhu Yuan berhenti berjuang dengan acuh tak acuh, tetapi melihat sekeliling. Zhu Yuan hanya bisa melihat area berkabut di sekitarnya, dan jarak pandangnya sangat rendah, dan dia bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya. Apakah indera persepsinya gagal? Saat berikutnya, Zhu Yuan menggunakan kekuatan tubuhnya untuk mencoba menyebarkannya, tetapi ternyata tidak berhasil. Kamu harus sedikit lebih berhati-hati. Aku khawatir yang tinggal di 3 pegunungan utama ini adalah binatang buas yang sangat kuat. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhu Yuan berkata, aku hanya tidak tahu apa yang terjadi pada orang lain. Juga, Qin Xin, cepat atau lambat kau akan menjadi milikku. Kau tidak bisa melakukan apapun. Setelah Zhu Yuan selesai berbicara, ia bergerak cepat, tampaknya menuju ke arah pegunungan, tetapi Zhu Yuan tidak tahu bahwa pegunungan yang ia lalui saat ini bukanlah pegunungan 5 elemen, melainkan pegunungan Tianmu. Batuk, batuk. Orang kedua dalam tim itu adalah Wang Chen. Keberuntungan Wang Chen bagus. Ia datang ke pegunungan 5 elemen tempat tinggal binatang 5 elemen, diikuti oleh 4 saudara senior Xing Yu. Xing Yu ditutupi jubah tao biru, dan kelembutan di antara bibir dan giginya tampak seperti seorang biksu yang tidak memakan kembang api manusia. Wang Chen, di mana saudara-saudara senior kedua? Xing Yu baru saja menstabilkan diri, lalu melihat sekeliling, dan mendapati bahwa dia tidak melihat siapapun selain Wang Chen, dan segera bertanya dengan sedikit bingung. Aku tidak tahu, sepertinya ada beberapa perubahan aneh telah terjadi di ketiga pegunungan ini. Aku samar-samar ingat bahwa saudara-saudara senior yang berpartisipasi dalam persidangan Gunung Luoling mengatakan bahwa di pintu masuk ketiga pegunungan, tim yang sama masuk, hanya mungkin kelima orang itu dipindahkan ke tempat yang sama. Sekarang tampaknya memang seharusnya begitu. Apa yang terjadi di dalam ketiga pegunungan itu? Wang Chen menganalisis. Mari kita lihat-lihat dulu. Mungkin beberapa dari mereka ada di dekat kita. Jika tidak ada di sana, aku khawatir itu akan merepotkan, kata Xing Yu. Wang Chen menjawab, baru saja hendak melihat-lihat, tetapi mendengar kata-kata Xing Yu. Hati-hati, belum lagi seberapa mengerikan kekuatan binatang 5 elemen itu. Binatang mati yang bisa hidup di pegunungan 5 elemen itu jauh lebih tirani daripada di luar. Xing Yu selesai berbicara, energi kehidupan langsung muncul, karena takut akan bahaya apapun. Selain itu, ada juga saudara senior ketiga yang sama mengerikannya Zhang Wumeng di tim darat, yang memiliki kekuatan sempurna dari Doudi bintang 6. Plop, dengan suara, sesosok tubuh langsung tenggelam ke dalam danau, hanya untuk mendengar teriakan, dan sesosok tubuh tinggi tiba-tiba berjuang di dalam air. Bajingan, ini dirancang oleh bajingan itu, bukankah ini penipuan? Suara ketidakpuasan keluar dalam sekejap, dan kemudian sosok itu langsung bangkit dari danau dan datang ke daratan. Sungguh disayangkan,
Sangat disayangkan baru saja memasuki 3 pegunungan utama. Bukankah kamu mengatakan ada 10 tim yang berpartisipasi gelombang? Mengapa tim yang berpartisipasi kali ini sangat lemah? Itu tidak menyenangkan. Coba aku lihat bagaimana binatang mati di 3 pegunungan ini lebih menantang. Zhang Wumeng bebas dan santai, dan dia tidak menyadari bahwa rekan satu tim lainnya sudah tidak ada lagi, tetapi langsung pergi ke kedalaman pegunungan. Hanya saja Zhang Wumeng dan Zhu Yuan sama-sama diteleportasi ke pegunungan Tianmu. Ini, sosok bayangan perlahan muncul di hutan kecil yang terpencil. Ketika Qianying baru saja muncul, matanya yang indah melompat-lompat. Sosok cantik ini, ditutupi rok, memiliki 3000 sutra biru yang jatuh secara vertikal, rambutnya yang indah tampaknya memancarkan sedikit bahaya, dan kulitnya yang dapat rusak oleh pukulan cukup menarik, embrio kecantikan yang lengkap. Apakah masih terpisah seperti yang dikatakan Tuan? Ini seharusnya adalah Boundless Laser yang paling misterius. Menurut Tuan, penguasa Gunung Boundless seharusnya merencanakan sesuatu. Kali ini, biarkan aku mengungkap tabirmu yang sebenarnya. Setelah Qin Xin selesai berbicara, ada sedikit tekad pada bayangan itu, dan kemudian dia berjalan menuju Gunung Boundless. Susu, seseorang datang. Lihatlah napasnya, itu adalah orang-orang dari paviliun dupa pembakaran. Nah, kali ini, aku akan membiarkan kalian semua menikmati pesta ini bersama-sama. Di gua di puncak Gunung Wuliang, semburan bau darah yang tidak normal terus terpancar. Anak di tengah Ding mengeluarkan senyum yang sangat aneh. Adapun 2 kuali raksasa di samping anak itu, 1 kuali diisi dengan darah yang sangat kental, dan yang lainnya diisi dengan sesuatu seperti inti ajaib dalam sekejap mata. Setelah 3 hari berlalu, kekuatan Xiao Yan dan kelompoknya pulih 80 dari 10 dengan pil obat tingkat tinggi Xiao Yan yang tak ada habisnya. Adapun Mu Feng dan Lu Flut, itu juga samar-samar karena pertempuran tingkat tinggi ini. Hampir menyentuh ambang malapetaka kehidupan Kaisar Petarung Bintang 6. Karena jawaban semua orang hampir sama, maka sudah waktunya untuk memasuki 3 pegunungan utama. Xiao Yan bangkit lebih dulu dan berkata kepada 4 orang di sebelahnya. Hampir sampai, aku bisa merasakan kekuatan di tubuhku meningkat. Jika aku tidak terburu-buru selama kompetisi, aku khawatir aku bisa mencoba menerobos malapetaka kehidupan Kaisar Do Bintang 6 sekarang. Mu Feng mendengar kata-kata itu dan menyeringai. Menembus malapetaka kehidupan Kaisar Do Bintang 6, masalah ini tidak bisa terburu-buru, kalau tidak. Green Flute dan Mu Feng berada dalam situasi yang sama, tetapi hanya berbicara sedikit. Jelas, untuk menerobos malapetaka kehidupan Kaisar Do Bintang 6, seseorang harus sepenuhnya siap. Hei, aku tahu, itu yang kukatakan dengan santai. Mu Feng secara alami mengetahui kekhawatiran seruling hijau dan tertawa. Apakah kalian berdua baik-baik saja? Xiao Yan bertanya pada Ling Xuan dan Mu Yingying. Hehe, kalian juga tahu bahwa kalian peduli dengan orang lain. Baru saja, kami berdua berurusan dengan 4 pembangkit tenaga listrik dari tim Downing, kami dan aku. Ling Xuan hanya memikirkan Xiao Yan yang lusuh untuk sementara waktu, dan menemukan bahwa Xiao Yan baru saja berurusan dengan jalur cahaya dari tim Downing, pembangkit tenaga listrik sempurna Do di Bintang 6, tirani jalur cahaya. Ling Xuan jelas bagi semua orang, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Kami baik-baik saja. Itu kamu baru saja menggunakan kekuatan api suci. Apakah kamu baik-baik saja? Mu Yingying tersenyum sedikit. Tidak apa-apa, pertama kali aku menggunakan kekuatan api suci, aku tidak mengendalikan api suci. Tetapi jika ada waktu berikutnya, aku yakin jalur cahaya itu tidak akan bertahan selama 5 menit di tanganku. Xiao Yan tersenyum percaya diri. Ini bukan lelucon. Jika Xiao Yan menggunakan api suci, kekuatan api suci yang paling mengerikan akan langsung menekan lawan. Selain kengerian api suci, Xiao Yan yakin bahwa dia benar-benar tak terkalahkan di bawah Kaisar Do Bintang 7. Jika begitu, ayo pergi. Xiao Yan bangkit dan berjalan menuju batu-batu besar di depan kelima orang itu. Batu besar ini sangat mencolok, dan sekilas, diketahui bahwa itu adalah tempat di mana 3 tanda kayu ditempatkan untuk masuk. Kami memiliki banyak token kayu sekarang. Kelompok 5 orang itu perlahan-lahan datang ke batu besar, dan kemudian Mu Feng melihat token kayu di tangan Xiao Yan dan tidak bisa menahan tawa. Tidak mungkin, hanya ada 3 potong plakat kayu ini yang berguna. Begitu kita masuk, plakat kayu lainnya akan berubah menjadi debu, kata Ling Xuan.
Saya selalu merasa bahwa misi ini tidak semudah mengalahkan binatang 5 elemen, dan tampaknya ketiga pegunungan ini membuat saya merasa tidak nyaman. Mu Yingying perlahan menatap ketiga pegunungan yang tersembunyi di balik batu besar itu. Bicaralah sekarang, mari kita lanjutkan dan bicarakan tentang itu. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia segera mengeluarkan 3 token kayu dari tangannya dan melemparkannya ke 3 alur di batu besar itu. Sabu-sabu, ketiga plakat kayu itu memasuki alur di batu besar itu dengan tepat, dan kemudian batu besar itu tiba-tiba memancarkan lingkaran cahaya yang menyilaukan. Saat berikutnya, Xiao Yan dan yang lainnya segera diselimuti oleh lingkaran cahaya yang menyilaukan itu. Bum bum bum, terdengar suara seperti roda gigi roda raksasa, dan kemudian sosok Xiao Yan dan kelima orang itu menjadi transparan, melewati batu besar itu secara langsung, dan kemudian menghilang. Batuk-batuk-batuk, sungguh kekuatan penekan yang kuat. Dalam misteri ini, Xiao Yan tiba-tiba merasakan tekanan yang tak terlukiskan selama proses teleportasi, jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya secara diam-diam. Susu, orang-orang ini, sepertinya ada sesuatu yang baik di sana. Tepat di belakang Xiao Yan, Yinmu yang dikirim oleh Kaisar Hantu perlahan mengeluarkan suara yang sangat menakutkan, dan segera berkata, "Namun, batasan di sini sangat kuat. Jika bukan karena keberadaan hantu di sini, atau aku tidak akan bisa masuk ke sini, itu akan menjadi pertolongan Tuhan bagiku." Setelah Yinmu selesai berbicara, dia langsung pergi ke tempat di mana Xiao Yan dan yang lainnya menghilang di depan batu besar. Aura hitam menyeramkan menyembur keluar secara langsung, dan kemudian bergabung dengan aura hantu yang sangat samar di belakang batu besar. Saat berikutnya, sosok Yinmu menghilang secara langsung, tampaknya memasuki 3 pegunungan utama. Bum bum bum, kelompok 5 orang Xiao Yan telah memasuki 3 pegunungan utama melalui teleportasi batu besar, tetapi pada saat-saat terakhir, kekuatan besar dan tak tertahankan menyerang dan menyapu kelima orang itu. Bajingan, melihat ini, Mo Feng sangat cemas, karena ketiga pegunungan ini bukan lelucon. Jika tidak hati-hati, saya khawatir situasinya akan sangat buruk. Terlebih lagi, Mo Feng hanya memiliki kekuatan sempurna dari Kaisar Dou Bintang 5. Di pegunungan, itu cukup sulit. Mengapa ketiga pegunungan ini begitu aneh? Mo Feng memarahi beberapa patah kata secara diam-diam, lalu menjadi tenang, dan baru saja tiba di salah satu dari 3 pegunungan ini. Dia merasakan aura yang suram dan menakutkan. Aura ini tidak biasa. Hantu agak seperti makhluk yang terdiri dari orang-orang baik dan hantu. Ini seharusnya pegunungan 5 elemen, tetapi saya tidak tahu kemana Xiao Yan dan yang lainnya pergi. Mo Feng berbicara perlahan dan kemudian berkata. Setelah Mo Feng selesai berbicara, ki pertempuran biru tua mengalir keluar dari tubuhnya, pedang kayu terkepal erat di tangannya, dan dia selalu waspada ke segala arah. Adapun Elfdi dan Ling Xuan, mereka datang ke pegunungan Tianmu. Di mana yang lainnya, Green Flute baru saja menstabilkan sosoknya ketika dia menyadari bahwa Xiao Yan dan yang lainnya telah pergi, dan segera berkata, "Tidak tahu, hal semacam ini tidak pernah terjadi di 3 pegunungan utama ini. Aku tidak tahu apa yang terjadi baru-baru ini. Ini benar-benar aneh." Ling Xuan melihat sekeliling sedikit dan berkata, "Di masa lalu, setiap kali mereka mengadakan kompetisi semacam ini di pavilion dupa terbakar, Ling Xuan akan tahu lebih banyak atau lebih sedikit beberapa aturan dan cerita dari ayahnya, tetapi dia belum pernah mendengar ayahnya berbicara tentang situasi seperti itu, dan dia langsung terkejut. Di sini, selain itu, pegunungan 5 elemen, tempat tinggal binatang 5 elemen, agak mirip dengan pegunungan Tianmu. Setelah melihat-lihat sebentar, Ling Xuan juga menemukan sesuatu yang salah. Pegunungan 5 elemen didominasi oleh binatang buas 5 elemen, dan semuanya menunjukkan jumlah 5 elemen. Baik itu arah gunung atau beberapa pohon, semuanya menunjukkan 5 elemen. Tidak ada aturan di pegunungan Tianmu, tetapi tempat ini sangat berbahaya daripada pegunungan 5 elemen. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan terganggu oleh binatang raksasa Tianmu, dan saya khawatir pembangkit tenaga pejuang abadi tidak akan dapat melakukan apapun. Adapun gunung, tanpa batas yang paling berbahaya, diselimuti asap sepanjang hari. Hati-hati, pegunungan Tianmu tidak lebih baik dari pegunungan 5 elemen, kita harus pergi ke sini terlebih dahulu untuk menemukan Xiao Yan dan yang lainnya. Saya tidak tahu kemana mereka pergi. Setelah Ling Xuan selesai berbicara, dia perlahan melihat sekeliling dan berjalan perlahan. Benar saja, mereka tersebar.
Xiao Yan dan Mu Yingying datang ke gunung tanpa batas. Sebelum saya memasuki tempat ini, saya merasa ada sesuatu yang tidak normal di tempat ini. Mu Yingying melihat sekeliling dengan matanya yang indah, dan menemukan bahwa ketiganya, yaitu Green Flute, Mu Fengling, dan Ling Xuan, tidak terlihat dimanapun. Tentu saja, dia sudah menduganya. Aku juga merasa ada sesuatu yang tidak biasa di sini, mengapa kamu tidak masuk dan melihatnya? Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Itulah yang kumaksud, Mu Yingying berkata sambil tersenyum. Begitu Mu Yingying selesai berbicara, api suci biru tiba-tiba keluar, dan kemudian melesat langsung ke arah Xiao Yan. Mata Xiao Yan cepat, tetapi ketika dia hendak membuatnya tampak seperti dia melihat Mu Yingying mengedipkan mata padanya, dia segera membiarkanmu. Yingying menyerang. Api sucimu, sepertinya ada yang salah. Mu Yingying memukul mundur Xiao Yan beberapa langkah dengan satu telapak tangan, dan kemudian di tubuh Xiao Yan, batu hati itu tampak tertidur lelap. Batuk-batuk-batuk, apa masalahnya? Xiao Yan menenangkan pikirannya, tidak tahu mengapa serangan Mu Yingying tadi membuat si Nyan tertidur lelap, dan segera berbicara, apa masalahnya? Xiao Yan secara alami tidak terluka saat menghadapi serangan Mu Yingying, tetapi serangan Mu Yingying tadi jelas ditujukan pada batu hati di tubuh Xiao Yan. Aku tidak tahu, tetapi ketika kamu baru saja menunjukkan kekuatan sumber api suci, aku jelas merasa bahwa kamu bukanlah penguasa api suci yang sebenarnya. Mungkin itu adalah roh api suci di tubuhmu, dan kamu hanyalah perantara yang digunakannya untuk melepaskan kekuatannya. Serangan yang baru saja aku serang ditujukan pada roh api suci di tubuhmu, yang dapat membuatnya tertidur lelap untuk waktu yang singkat. Mata besar Mu Yingying yang penuh dengan spiritualitas berkedip beberapa kali. Bagaimana mungkin, aku melahap api suci saat itu, dan sumber api suci juga ada di tubuhku, tetapi roh api suci masih ada di tubuhku sekarang. Xiao Yan terkejut, karena apa yang dikatakan Mu Yingying benar. Ketika dia baru saja berhadapan dengan Guanglu, dia benar-benar menggunakan kekuatan sumber api suci untuk penguburan kerikil, tetapi Xiao Yan menemukan bahwa penggunaan api suci tidak semudah yang dia bayangkan. Bahkan jika ini adalah pertama kalinya menggunakan kekuatan asal api suci batu penghancur langit, itu seharusnya tidak hanya memiliki kekuatan semacam itu. Setelah menelan api suci tidak berarti kamu benar-benar dapat memiliki api suci. Meskipun tidak terlalu jelas, aku dapat merasakan bahwa roh api suci di tubuhmu tampaknya memiliki ide lain. Api suci adalah salah satu hal terkuat di dunia ini. Jika kamu mengendalikan semua api suci, aku khawatir dengan penggunaan kekuatan sumber api suci, jalur cahaya akan langsung dikalahkan olehmu. Bahkan jika kamu dengan sengaja menekan kekuatan api suci, jalur cahaya sama sekali tidak mungkin untuk dilawan. Karena itu adalah api suci. Jadi menurutku ada yang salah dengan api suci di tubuhmu, atau roh api suci di tubuhmu. Mu Yingying berkata dengan ringan. Apakah ada solusi? Xiao Yan menenangkan diri dan segera berbicara. Karena Mu Yingying ini berani melakukan ini, itu berarti orang ini kurang lebih memiliki keyakinan. Dulu, kamu membantuku mengatasi malapetaka, tetapi sekarang aku membantumu memecahkan masalah api suci di tubuhmu, dan semua orang dapat dianggap setara. Mu Yingying sedikit cemberut. Memang benar bahwa setiap api suci akan melahirkan roh api suci, tetapi roh api suci ini adalah bagian dari api suci itu sendiri. Jadi kekuatan api sucimu saat ini telah terbagi menjadi dua bagian yang tidak dapat dibedakan. Sebagian dari sumber api suci di tubuhmu, dan sebagian dari roh api suci di tubuhmu. Jika kamu ingin benar-benar menaklukkan api suci, kamu harus menelan roh api suci itu untuk mendapatkan api suci yang sesungguhnya, kata Mu Yingying dengan serius. Melahap roh api suci. Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar ini, jelas apa yang dikatakan Mu Yingying benar. Ya, melahap roh api suci. Hanya dengan begitu api suci di tubuhmu dapat disebut api suci yang sebenarnya. Kalau tidak, jika kamu membiarkan roh api suci ini ada, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa akan ada beberapa perubahan lain di masa mendatang. Mu Yingying merendahkan suaranya, beberapa suara. Benar, mendengar ini, Xiao Yan mengangguk, lalu berbicara perlahan. Namun dalam hati aku memikirkan tentang hubungan antara Xinyan dan Huoxintianyan. Tutup matamu dan istirahatlah, aku akan melihat apakah aku dapat membantumu. Saat berikutnya, Mu Yingying berjalan sedikit ke arah Xiao Yan, matanya yang indah sedikit berkedip, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Baiklah, melihat ini, Xiao Yan segera duduk bersila dan memejamkan matanya saat Mu Yingying berkata.
Mu Yingying memancarkan kekuatan api suci biru di sekujur tubuhnya, dan setelah sedikit ragu, dia langsung menuju tubuh Xiaoyan. Tidak, kekuatan roh api suci milikmu. Aku khawatir hanya orang-orang kuat di atas Kaisar Do Bintang 7 yang dapat menyelesaikannya. Aku tidak baik sekarang, dan jika kamu dengan paksa membantumu menelannya, aku khawatir itu akan memengaruhi asal-usulmu. Setelah beberapa saat, Mu Yingying menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, jangan khawatir tentang ini sekarang. Sekarang kamu tidak cukup kuat untuk menelannya, tetapi aku harus mengingatkanmu bahwa roh api suci ini sangat bermusuhan dengan manusia, sebaiknya kamu waspada. Mu Yingying selesai berbicara, perlahan-lahan menarik kekuatan api suci birunya. Sepertinya ini satu-satunya cara untuk pergi. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia secara alami menganggukkan kepalanya. Ayo pergi ke gunung tanpa batas dulu. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, dia bangkit sedikit dan berjalan menuju gunung tanpa batas, yang diselimuti asap. Pengendalian api suci Mu Yingying ini mungkin masih di atasku. Xiaoyan bergumam, dan sungguh aneh mengatakannya. Api di tubuh Mu Yingying memang api suci, tetapi itu benar dari awal hingga akhir. Aku belum melihat Mu Yingying memanggil roh api suci, jadi aku khawatir dia sudah berasimilasi dengannya. Sabu-sabu, tanpa sepatah kata pun, Mu Yingying dan Xiaoyan berjalan satu demi satu di jalan yang berkelok-kelok, melihat sekeliling, untuk mencegah bahaya. Aneh, kita berdua telah berjalan dalam jarak yang pendek, mengapa kita tidak menemukan binatang buas yang mati? Masuk akal bahwa binatang buas yang bisa hidup di gunung tanpa batas ini mungkin memiliki kekuatan tertentu, tapi kita belum melihat binatang buas yang mati setelah memasuki tempat ini untuk waktu yang lama. Ini jelas tidak sesuai dengan akal sehat. Xiaoyan melihat sekeliling. Kemudian dia berbicara perlahan. Hati-hati, kurasa rahasianya seharusnya ada di puncak gunung. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, dia menjadi waspada. Ya, Xiaoyan baru saja setuju, dan tiba-tiba merasakan kekuatan panas di tubuhnya perlahan bangkit. Xiaoyan, apa yang terjadi tadi? Saat berikutnya, Xinyan langsung terbangun, dan bertanya dengan nada bertanya. Tidak apa-apa, tadi Mu Yingying lepas kendali dan bertarung melawan kita. Untungnya, tidak apa-apa. Xiaoyan tersenyum santai, tanpa ragu-ragu. Yah, maafkan aku, api suci baru saja menjadi bumerang, dan aku hampir. Mu Yingying juga sangat bekerja sama dengan Xiaoyan. Aku tidak tahu bunga apa yang merupakan api suci milikmu. Xinyan mendengar kata-kata itu dan secara alami merasakan ada beberapa bekas luka di tubuh Xiaoyan, dan secara alami tidak menyadari bahwa Xiaoyan dan Mu Yingying menipunya bersama-sama. Batuk, batuk, batuk. Kembalilah padamu, Xiaoyan berkata langsung saat berikutnya. Roh api suci milikmu cukup istimewa. Mu Yingying tersenyum ringan. Ya, Xiaoyan tentu tahu apa yang dimaksud Mu Yingying. Tidak, jika Xiaoyan ini tahu tentang hubunganku dengan Seng Yan, aku khawatir akhir hidupku akan sangat menyedihkan. Tapi itu bukan salahku, Xiao Mu, kau memaksaku melakukan semua ini. Kau memperlakukanku seperti itu saat itu gelombang aku akan mengambil semuanya kembali dari klanmu sekarang. Saat berikutnya, Xiaoyan berkata dengan tegas di dalam hatinya. Ketika Xinyan kembali ke tubuh Xiaoyan, Xiaoyan dan Mu Yingying berjalan menuju setengah jalan Gunung Wuliang pada saat yang sama, tidak tahu bahwa konspirasi besar sedang menunggu beberapa orang. Saat ini, di puncak Gunung Wuliang, di gua misterius itu. Saat ini, tempat itu sudah penuh dengan darah, dan sangat berdarah. Susu, ini benar-benar lesat. Binatang buas yang mati di sini dilahirkan untukku. Kali ini, biarkan aku melarikan diri dari tempat hantu ini dengan keinginanmu yang telah lama dihargai. Manusia, paviliun dupa pembakaran, Suan Santian, Kaisar ini suatu hari akan membuat kalian semua tunduk di kakiku. Anak itu mengeluarkan suara suram, lalu dua kuali raksasa di samping mereka penuh dengan saripati darah dan darah. Penuh dengan inti iblis, dua kuali raksasa itu terus menyatu di tubuh mungilnya. Setiap kali mereka berkumpul, akan ada banyak darah di tubuh anak ini. Kucing malam, ada seseorang di sini, keluar dan temui mereka. Saat berikutnya, anak itu sepertinya mengingat sesuatu, lalu anak kucing berbulu hitam yang bertengger di samping gua itu meraung dua kali dan menuju ke bawah gunung. Begitu kucing Ye pergi, dia langsung berubah menjadi wanita yang sangat mempesona, dan terus berkata, pemiliknya benar-benar gila.
Dia benar-benar ingin menggunakan metode ekstrim seperti itu untuk menerobos batasan Gunung Luoling ini.